Namanya Ilham. Umurnya baru 17 tahun. Sehari-hari dia tinggal di salah satu pesantren modern di Malang. Jauh dari rumah. Dari luar, Ilham adalah tipe santri yang sering dijadikan panutan. Pendiam, sopan, dan gak banyak tingkah. Kalau ada tugas hafalan, dia yang pertama selesai. Kalau ada kegiatan pondok, dia yang paling rajin bantu ustadz. Anak-anak lain sering bilang, "Enak ya jadi Ilham, pasti orang tuanya bangga." Dan memang benar. Orang tua Ilham selalu cerita ke tetangga dan saudara soal prestasinya. Ilham itu beda, nggak pernah neko-neko, kata ibunya suatu hari saat nelpon. Ilham cuma bisa senyum waktu dengar itu, tapi hatinya campur aduk. Ada bangga, tapi juga beban. Karena sejujurnya, belakangan ini dia mulai ngerasa aneh. Hari-hari di pesantren berjalan seperti rutinitas yang nggak pernah berhenti. Bangun subuh, sholat berjamaah, setoran hafalan, sekolah pagi sampai siang, lanjut belajar kitab sore hari, dan malamnya mengulang pelajaran. Sekilas semuanya terlihat baik. Tapi Ilham mulai merasa ada yang kosong. Seperti robot yang tiap hari ngelakuin hal yang sama, tanpa tahu tujuannya lagi. Dia nggak pernah berani ngomong ke orang lain soal rasa lelahnya. Takut dikira kufur nikmat. Takut dibilang kurang bersyukur. Jadi, dia simpan sendiri. Di antara doanya malam hari, kadang dia bertanya pelan dalam hati, "Ya Allah, ini semua buat siapa? Buatmu? Atau buat nyenengin orang-orang di sekitarku?" Puncaknya terjadi waktu dia dapat izin keluar pondok selama 2 hari buat nengok orang tuanya di kota. Di terminal, dia nggak sengaja ketemu Arif. Teman lamanya waktu SD, Arif sekarang udah nggak sekolah. Penampilannya jauh berubah lebih santai. Celana robek, rambut panjang, tapi tetap ramah. "Ilham, gila, kamu masih inget aku nggak? Ini Arif bro, dulu kita main bola tiap sore di lapangan depan rumah." Ilham senyum kecil. "Inget lah, lama banget ya." Mereka ngobrol sebentar, lalu tukeran nomor. Ilham gak mikir aneh-aneh. Buat dia, itu cuma nostalgia ketemu teman lama. Tapi ternyata, pertemuan itu kayak pintu kecil yang membuka arah baru dalam hidupnya. Beberapa hari kemudian, Arif mulai ngirim pesan. Awalnya, cuma basa-basi, nanya kabar, cerita sedikit tentang kehidupan di luar pesantren. Tapi semakin sering ngobrol, Ilham mulai tertarik dengar cerita dari Arif tentang kebebasan. Tentang bisa bangun siang, nongkrong sama temen, keliling kota naik motor, dengar musik keras tanpa ada yang melarang. Ilham mulai mikir, apa hidupku terlalu kaku ya? Apa aku nggak pernah dikasih kesempatan buat jadi aku? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai tumbuh di pikirannya. Dan meskipun belum ngelakuin apapun yang melenceng, tapi di dalam hati, ada gejolak. Ada rasa ingin tahu tentang dunia di luar pagar pesantren. Rasa yang selama ini ia pendam dengan sangat rapat, mulai muncul ke permukaan. Dan itu baru permulaan. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Ilham mulai merasa hidupnya terbagi dua. Di satu sisi, dia tetap menjalani rutinitas pesantren seperti biasa. Tapi di sisi lain, pikirannya makin sering melayang keluar ke dunia Arif. Yang pernah ceritain sebelumnya terasa asing, tapi sekarang justru menarik. Semuanya makin nyata ketika Arif ngajak ketemuan pas Ilham pulang kampung untuk liburan pendek. Awalnya cuma ngopi di angkringan, ngobrol ngalor ngidul, tapi suasananya beda. Ilham bisa ketawa lepas, tanpa takut salah ngomong. Dia bisa cerita soal keresahan yang selama ini cuma dia simpan sendiri. "Lu tuh terlalu nahan, Hem," kata Arif sambil nyeruput kopi. "Sesekali, coba aja ngerasain hidup tanpa aturan." Ilham gak langsung jawab. Dalam hatinya masih tarik ulur. Dia tahu apa yang dia jalani sekarang itu baik. Bahkan sangat baik. Tapi sisi lain dari dirinya juga pengen tahu. Apa ia hidup di luar sana sebegitu bebas dan menyenangkan seperti yang Arif bilang? Besoknya, Arif ngajak Ilham keliling kota naik motor. Bukan ke tempat negatif. Cuma muter-muter sambil dengar musik dari speaker kecil yang digantung di motor. Ilham duduk di boncengan. Diam, tapi dalam hati merasa aneh. Ada senang, ada takut, tapi juga ada rasa bersalah yang perlahan tumbuh. Setelah itu, Ilham mulai sering cari alasan buat minta izin keluar. Sekali 2 kali, pengurus pondok percaya. Tapi ketika makin sering, mulai ada kecurigaan. Teman-teman sekamarnya mulai tanya-tanya. "Kamu sering banget keluar. Ada apa sih?" Ilham cuma senyum. Jawabnya pendek, ngurus keluarga. Padahal dalam diam, dia mulai merasa hidup ganda. Di pondok, dia masih ngaji dan bantu ustadz. Tapi di luar, dia mulai ikut nongkrong sama temannya Arif. Bukan tempat buruk, tapi jelas
bukan tempat yang seharusnya dikunjungi seorang santri. Tempatnya penuh anak muda yang ngobrol keras, kadang bicara kasar, dan semuanya jauh dari suasana pondok. Ilham gak langsung ikut-ikutan, tapi dia duduk di tengah mereka. Diam, dan mulai terbiasa dengan dunia itu. Dunia yang penuh tawa lepas, tapi juga minim batas. Dunia yang katanya bebas, tapi membuatnya makin terikat bukan pada aturan, tapi pada rasa penasaran yang makin besar. Malam hari, ketika semua orang di pondok sudah tidur, Ilham terjaga, menatap langit-langit kamar sambil bergumam dalam hati, kenapa aku ngerasa kosong? Padahal, aku lagi di tempat yang katanya paling penuh berkah. Ia mulai kehilangan arah. Bukan karena dia pengen jadi nakal, tapi karena dia merasa seperti nggak benar-benar tahu jati dirinya. Ia terjebak dalam ekspektasi orang-orang, menjadi anak baik yang dituntut selalu sempurna. Dan ketika dunia luar membuka pintu untuk jadi diri sendiri, Ilham goyah, tapi dia belum sadar bahwa semakin lama dia melangkah, semakin jauh dia dari jalan pulang. Sampai akhirnya, semua jadi terlalu jauh. Hari itu Ilham kembali keluar pondok dengan alasan pamit ke rumah padahal tujuannya cuma satu, kabur sejenak dari rutinitas yang terasa menghimpit. Dia ketemuan lagi sama Arif. Dan tanpa banyak tanya, Arif ngajak nongkrong di sebuah tempat yang lebih ramai dari biasanya. Musik keras, lampu temaram anak-anak muda yang tertawa tanpa beban. Ilham duduk di pojok, bingung. Sebagian dirinya bilang ini salah, tapi sebagian lagi ingin bertahan di situ lebih lama. Waktu terus berjalan, jam hampir tengah malam. Dan Ilham baru sadar. Dia lupa izin balik ke pondok. HP-nya berdering beberapa panggilan tak terjawab dari pengurus. Keringat dingin mulai keluar. Hatinya berdebar. Panik. Tapi anehnya, yang paling menusuk justru bukan rasa takut dimarahi, melainkan rasa bersalah pada dirinya sendiri. Di tengah keramaian, dia buka pesan dari adiknya yang masih kecil. Mas Ilham, aku lagi hafalin surat Ar-Rahman. Aku pengen kayak Mas. Bisa hafal banyak ayat. Doain ya. Ilham diam. Matanya mulai berkaca-kaca. Di sekelilingnya orang-orang tertawa, tapi di dalam dirinya ada ruang yang runtuh. Semua kenangan saat dia bantu adiknya mengaji. Saat ibunya peluk dia sambil bilang, "Kamu harapan kami." Saat Ustadz menyebut namanya di depan kelas sebagai contoh. Dan sekarang, dia ada di tempat yang bahkan dirinya sendiri malu untuk sebut. Malam itu, Ilham pulang. Tapi bukan ke pondok dulu. Dia mampir ke masjid kecil dekat taman kota. Duduk diam, lalu nangis pelan. Bukan karena takut dihukum, tapi karena sadar dia kehilangan dirinya sendiri. Bukan karena dunia luar jahat, tapi karena dia terlalu lama menutupi rasa lelahnya dengan pura-pura kuat. Besok paginya, Ilham datang sendiri ke ruang pengurus pondok. Dia cerita semuanya, tanpa ada yang ditutupin, tentang pertemuannya dengan Arif, rasa jenuh yang dia pendam, dan bagaimana ia mulai salah jalan. Suasana hening. Pengurus pondok cuma menatap, lalu menghela napas pelan. Tapi yang mengejutkan Ilham bukan amarah yang dia terima, justru pelukan dan kalimat sederhana. Kamu bukan anak nakal, Ilham. Kamu cuma sempat lupa siapa kamu. Dan hari ini, kamu memilih buat kembali. Itu yang penting. Sejak hari itu, Ilham pelan-pelan memperbaiki diri. Dia tetap merasa luka di dalamnya belum sembuh total. Tapi sekarang, dia nggak lagi sembunyi. Dia belajar untuk jujur, nggak hanya pada orang lain, tapi juga pada diri sendiri. Ia mulai nulis jurnal kecil tiap malam. Belajar menyalurkan lelah lewat kata, bukan pelarian. Dan yang paling penting, Ilham tahu, jatuh bukan akhir dari segalanya. Kadang, justru dari jatuh itulah, kita bisa belajar cara berdiri. Pesan moral. Terkadang, anak yang paling baik pun bisa tersesat. Bukan karena mereka jahat, tapi karena terlalu lama memendam luka, tanpa tahu harus bicara ke siapa. Cerita Ilham bukan tentang kegagalan, tapi tentang keberanian untuk kembali saat semuanya terasa gelap. Kalau kamu jadi Ilham, apa kamu akan tetap kuat bertahan? Atau ikut terseret seperti dia? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan cerita inspiratif lainnya.